Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersemangat melakukan pembelajaran, menuntut ilmu, juga bersemangat dalam menggapai cita-cita. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, jadi kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari desain grafis, yaitu proses komunikasi visual yang menggunakan elemen, gambar, teks, warna, dan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Juga Ibu kemarin telah menjelaskan tentang unsur-unsur desain grafis, prinsip-prinsip desain grafis, juga software desain yang digunakan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada tipografi dalam desain grafis. Yang mana di situ tipografi itu seperti seni memilih dan mengatur huruf. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama serif, yaitu diartikan sebagai ada kait di ujung huruf formal, contohnya seperti Times New Roman. Yang kedua itu seperti sans serif, yaitu sederhana, modern. Yang ketiga ada script, yaitu menyerupai tulisan tangan atau elegan. Juga ada display atau dekoratif, unik untuk judul poster. Selanjutnya, layout dalam desain grafis, yaitu layout adalah cara mengatur elemen desain atau teks, gambar, warna agar enak dilihat. Yaitu adapun prinsip layout yang pertama grid system, yaitu membagi ruang agar rapi. Yang kedua hierarki atau hierarki, urutan penting ya atau judul besar, isi keterangan kecil. Ada juga alignment atau keselarasan posisi. Juga ada white space, ruang kosong untuk keseimbangan. Selanjutnya ada etika profesional desainer grafis. Yang pertama, tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin atau copyright. Yang kedua, tidak membuat desain yang menyesatkan, misalnya seperti iklan palsu, itu tidak boleh menggunakan desain. Yang ketiga, transparan dengan klien tentang biaya dan proses kerja, itu tidak boleh. Yang keempat, memberi kredit bila menggunakan sumber tertentu seperti foto, ikon, dan font. Juga ada menghormati budaya, agama, dan normal sosial dalam desain. Selanjutnya juga ada proyek desain grafis dalam pendidikan. Yang pertama, desain grafis bisa diaplikasikan di sekolah, seperti membuat poster edukasi atau anti bullying, hemat energi, juga kesehatan. Yang kedua, membuat logo kelas atau ekstrakurikuler. Juga ada membuat desain cover majalah sekolah, membuat konten Instagram, website sekolah, mendesain undangan acara sekolah. Jadi, desain grafis bisa diaplikasikan di sekolah. Membuat poster, membuat logo, membuat desain, membuat konten, juga mendesain undangan acara sekolah, itu juga bisa digunakan.
Selanjutnya, desain grafis atau seni komunikasi visual, yaitu elemen utama, garis, warna, tipografi, ruang, dan gambar. Adapun prinsip desain, keseimbangan, kontras, proporsi, kesatuan. Software desain yang digunakan adalah Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Canva, Figma, itu saja. Adapun aplikasi desain, branding, iklan, media sosial, edukasi. Seseorang desain atau desainer harus kreatif, profesional, etis, dan adaptif dengan perkembangan teknologi. Jadi, seni komunikasi visual itu ada elemen ya, prinsip desain, software, aplikasi desain, juga seorang desainernya harus aktif, kreatif, profesional. Itu yang dibutuhkan untuk seni komunikasi visual, desain grafis. Selanjutnya ada penjelasan tentang membuat poster. Membuat poster itu juga bisa di sekolah, seperti anti bullying juga bisa, menghemat energi juga bisa. Itu bisa digunakan di sekolah, membuat logo kelas, membuat desain cover, itu juga bisa digunakan, membuat konten Instagram, itu juga bisa digunakan desain grafis. Mendesain undangan acara sekolah juga bisa digunakan. Juga etika profesional desain grafis itu harus diperhatikan. Yang Ibu sampaikan tadi, tidak boleh menggunakan karya orang lain tanpa izin. Itu namanya copyright. Tidak menggunakan ide dari kita. Juga tidak membuat desain yang menyesatkan, tidak boleh. Misalnya iklan palsu tuh, memalsukan iklan supaya orang percaya, atau juga membuat iklannya itu seperti halnya apa orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain. Juga memberi kredit bila menggunakan sumber tertentu seperti foto, ikon, font. Itu harus menghormati budaya. Kita harus menghormati satu sama lain. Walaupun budayanya berbeda, agama Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, itu harus menghormati. Tidak boleh membenci, memusuhi, itu tidak boleh. Harus menghormati budaya, agama. Walaupun kita beda agama, kita harus menghormati. Tidak boleh mencaci, merendahkan orang lain, merendahkan kreatif orang lain. Penjelasan tentang dan layout adalah cara mengatur elemen desain yang tadi Ibu jelaskan itu, teks, gambar, warna, atau prinsip layout itu grand system, membagi ruang agar rapi, hierarki,
urutan penting. Juga ada elemen-elemen desain grafis. Yang pertama garis atau line, membentuk arah dan struktur desain. Yang kedua bentuk atau bidang dua dimensi seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada warna, membangkitkan emosi dan suasana tertentu. Tekstur, memberi kesan, permukaan pada desain seperti kasar, halus, lembut, dan sebagainya. Yang kelima itu ada ruang atau area kosong yang memberi keseimbangan pada komposisi desain. Yang keenam itu ada tipografi, pemilihan dan pengaturan huruf untuk memperkuat pesan. Jadi warnanya itu, psikologi warna dalam desain grafis, warna tidak hanya indah tetapi juga mempengaruhi emosi. Contohnya seperti merah diartikan seperti energi, cinta, bahaya, atau urgensi. Kuning itu diartikan sebagai ceria, optimis, dan perhatian. Dan biru diartikan seperti kepercayaan, profesional, dan tenang. Hitam diartikan seperti elegan, kuat, misterius, atau tidak menampakkan. Dan adapun oranye atau oranye diartikan seperti ramah, kreatif, juga semangat. Dan ungu diartikan seperti mewah, spiritual, dan misterius, bersih, sederhana. Dan adapun gambar dari elemen-elemen desain grafis itu seperti dapat berupa foto, ilustrasi, dan ikon untuk memperjelas pesan. Adapun fungsi dari desain grafis, yang pertama media komunikasi atau poster, iklan, brosur itu adalah media komunikasi visual, fungsi dari desain grafis. Yang kedua, membangun identitas merek seperti logo, kemasan, warna khas. Itu fungsi dari desain grafis. Yang ketiga seperti menarik perhatian publik. Contohnya seperti iklan digital, media sosial. Yang keempat, meningkatkan nilai estetika pada produk atau layanan, menyampaikan informasi dengan cara menarik, mudah dipahami. Itu harus digunakan supaya klien-kliennya mudah paham. Adapun perangkat yang digunakan itu seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, Canva, Adobe InDesign. Itu yang digunakan. Selanjutnya juga ada, Ibu akan menjelaskan tentang proses kerja desain grafis. Dalam membuat karya desain, desainer harus atau tidak langsung membuat gambar, tapi melalui beberapa tahap penting agar hasilnya efektif sesuai kebutuhan klien. Harus sesuai kita buat gambarnya. Tahapan proses. Yang pertama, analisis kebutuhan atau briefing, yaitu menentukan tujuan,
menentukan tujuan seperti iklan, logo, poster, dan lain-lain. Yang kedua, memahami target audiens, mengetahui pesan utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, riset dan inspirasi, seperti mengumpulkan referensi dari desain lain, warna, gaya, dan tren terkini, dan mempelajari kompetitor atau produk sejenis. Yang ketiga itu ada sketsa dan konsep awal, seperti membuat beberapa alternatif ide dalam bentuk sketsa kasar. Juga harus memilih konsep terbaik untuk dikembangkan. Memilih konsepnya itu harus baik-baik, jangan sembarangan dipilih. Dan 4 itu ada desain digital. Harus menggunakan software desain. Misalnya seperti Adobe Illustrator yang seperti Ibu jelaskan tadi, Photoshop, Canva, mengatur layoutnya, tahu warna, teks, juga gambarnya. Yang kelima, referensi dan evaluasi. Mendiskusikan hasil desain dengan klien atau tim. Itu harus wajib didiskusikan tuh, biar hasilnya tidak sama-sama, tidak kecewa satu sama lain, biar hasilnya lebih enak diterima. Melakukan perbaikan sesuai masukan. Umpamanya dia mau diperbaiki, makanya kita minta pendapat dia, bagus atau enggaknya, minta dulu. Yang keenam itu ada finalisasi dan output. Menyiapkan desain akhir untuk dicetak dan dipublikasikan digital. Menyimpan file dalam format sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bidang pekerjaan dalam desain grafis. Yang pertama, graphic designer. Tugasnya membuat desain visual untuk promosi dan media cetak. Contoh pekerja: poster, brosur, banner. Itu brand designer. Itu tugasnya merancang identitas visual perusahaan. Contoh pekerjaannya seperti logo, warna brand, kartu nama. Ilustrator tugasnya membuat gambar atau ilustrasi digital. Contoh kerjanya seperti logo, warna brand, kartu nama, buku anak, komik, konten, dan media sosial. Yang selanjutnya itu ada UI atau UX designer. Tugasnya mendesain tampilan dan pengalaman penggunaan aplikasi. Contoh pekerjaannya seperti aplikasi mobil, website. Dan motion graphic artist, tugasnya yaitu membuat animasi dan promosi. Contoh pekerjaannya intro video, juga iklan animasi. Itu contohnya. Selanjutnya ada packing designer. Tugasnya seperti mendesain kemasan produk agar menarik dan informatif. Contoh pekerjaannya kotak makanan, botol, minuman, kemasannya lah, sebagainya. Juga ada ART director, yaitu menyatukan arah visual dan gaya dalam proyek desain. Contoh pekerjaannya seperti kampanye iklan, branding besar. Itu pekerjaannya.
Juga selanjutnya juga ada trend desain atau di tahun 2025 yang pertama itu desain minimalis modern atau fokus pada kesederhanaan, warna, netral, dan ruang kosong. Juga ada tipografi tebal dan unik. Penggunaan hurufnya itu dan artistik sebagai fokus utama. Juga ada desain 3D realistis atau kombinasi dunia nyata dan digital, atau contohnya visual hyperrealistic. Juga ada warna grand dan neon atau warna cerah dan berpadu lembut atau gradi lembut. Juga ada desain rumah lingkungan, gaya alami dengan elemen daun, tanah, dan warna bumi. Dan generated ART menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menghasilkan konsep visual baru. Retrofuturism menggabungkan gaya klasik atau 80-an dengan elemen teknologi masa depan. Juga ada penjelasan tentang keterampilan yang harus dimiliki desainer. Yang pertama, kreativitas dan imajinasi tinggi. Pikirannya harus tinggi, berpengalaman. Juga kemampuan komunikasi visual, pengetahuan warna dan komposisi, menguasai software desain, teliti dalam atau terhadap detail. Desainer harus teliti, tidak boleh tidak teliti, nanti tidak sesuai hasil. Dan juga dapat bekerja dengan deadline dan tim. Contoh penerapan desain grafis di kehidupan sehari-hari yaitu seperti contohnya pendidikan atau poster sekolah, e-learning, infografis pembelajaran. Juga ada bisnis. Contoh penerapannya seperti logo, brosur, kartu nama, kemasan produk. Dan media sosial, contoh penerapannya seperti konten Instagram, banner, YouTube, dan feed promosi. Juga ada di pemerintahan, contohnya seperti spanduk sosialisasi, logo, dan instansi. Dan juga ada hiburan seperti cover album, poster film, animasi promosi. Desain grafis bukan hanya tentang gambar yang indah, tetapi juga tentang bagaimana visual bisa menyampaikan pesan secara efektif dengan kreativitas, teknologi, dan pemahaman komunikasi visual. Dan seorang desainer dapat menciptakan karya yang bernilai estetika atau estetika dan fungsional. Ruang lingkup desain grafis digital. Yang pertama, desain media sosial atau social media design, seperti konten visual untuk dipromosi di Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Contohnya seperti poster digital, infografis, konten interaktif. Yang kedua, desain web dan UI atau UX, mendesain antarmuka, penggunaan yang menarik dan memudahkan digunakan. Contohnya seperti tampilan aplikasi, dashboard, atau website. Yang ketiga seperti desain animasi dan motion grafik.
menggabungkan gambar, teks, dan gerakan untuk video promosi. Contohnya seperti iklan video, intro YouTube, dan animasi logo. Yang keempat, desain video dan multimedia interaktif atau visual dinamis yang menggabungkan suara, musik, dan efek visual. Contohnya seperti iklan digital, video edukatif, video event. Dan desain digital ART dan 3D atau modeling, pembuatan karyanya digunakan menggunakan perangkat lunak khusus. Contohnya seperti karakter 3D, game ART, dan ilustrasi digital. Juga multimedia dalam desain grafis digabungan antara teks, gambar, suara, video, dan animasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan lebih menarik dan mudah dipahami. Komponen multimedianya seperti teks atau fungsi dalam desain grafis digital menyampaikan informasi utama atau pesan verbal. Yang kedua, gambar. Fungsinya visual utama untuk perhatian. Yang ketiga, audio atau suara musik. Fungsinya memberi suasana dan emosi dalam video. Yang kelima adalah video. Fungsinya menghidupkan pesan dan visualisasi produk. Yang keenam adalah animasi. Fungsi meningkatkan daya tarik interaktivitas. Contoh poster promosi digital yang menampilkan teks, musik, dan animasi disebut motion poster atau animated banner. Selanjutnya, materi desain grafis digital dan multimedia. Pengertian dari desain grafis digital yaitu cabang dari desain grafis yang menggunakan teknologi komputer dan perangkat lunak digital untuk membuat karya visual dalam berbagai media seperti media sosial, website, video, dan animasi. Fokus utamanya kepada desain berbasis layar atau bukan kertas cetak. Yang kedua, interaktif dan dinamis, juga terintegrasi dengan teknologi multimedia. Adapun ruang lingkup desain garis atau desain grafis digital, yang pertama, desain media sosial atau social media design, konten visual untuk promosi di Instagram. Selanjutnya, motion grafik atau desain grafis bergerak. Motion atau grafik adalah teknik menggabungkan elemen visual seperti teks, bentuk, dan gambar dengan animasi dan suara agar pesan lebih hidup dan interaktif. Fungsinya menarik perhatian audiens, menjelaskan informasi kompleks dengan cara sederhana, meningkatkan daya ingat visual. Contoh penggunaan: opening logo perusahaan, video iklan produk, video edukasi, atau tutorial singkat. Software yang digunakan Adobe After Effects, Blender, Canva,
dan CapCut VN atau DaVinci Resolve. Peran AI atau Artificial Intelligence dalam desain. Teknologi AI, kecerdasan buatan, kini sangat berpengaruh dalam dunia desain modern. Contoh penggunaan AI yang pertama, AI Image Generator seperti DALL-E, Midjourney membuat gambar otomatis berdasarkan deskripsi teks. Yang kedua, AI Logo Maker membantu membuat logo profesional dalam hitungan detik. Yang ketiga, All Editing Tools menghapus background, memperbaiki foto, menyesuaikan warna otomatis. Yang keempat, AI Layout Suggestion memberi rekomendasi tata letak desain. Yang kelima, All Voice dan Video Tools mengubah teks menjadi suara atau animasi otomatis. AI tidak menggantikan desainer, tetapi menjadi alat kreatif untuk mempercepat dan menginspirasi proses desain. Prinsip desain grafis digital yang efektif. Yang pertama, visual simpel dan jelas atau hindari elemen berlebihan. Yang kedua, konsistensi warna dan font atau membangun identitas merek digital. Yang ketiga, responsif di berbagai ukuran layar atau desain tetap bagus di HP, tablet, dan PC. Yang keempat, digunakan elemen bergerak atau motion untuk menarik perhatian. Yang kelima, digunakan CTA atau call to action, mengajak audiens bertindak atau klik beli daftar. Manfaat dari desain grafis digital. Yang pertama, di bidang pendidikan, manfaat utamanya menyajikan materi pembelajaran interaktif. Di bidang bisnis, meningkatkan penjualan melalui konten digital. Di bidang pemerintahan, kampanye digital dan sosialisasi publik. Di bidang media dan hiburan, membuat konten kreatif dan menarik. Dan di komunikasi sosial, menyebarkan pesan positif dan edukatif. Profesi di bidang desain grafis digital. Yang pertama, digital graphic designer, mendesain konten visu digital. Motion graphic artist, membuat animasi dan promosi. UI atau UX designer, mendesain pengalaman penggunaan aplikasi. Konteks kreator visual, membuat konten create atau media sosial. Video editor, mengolah dan menyusun video digital. Visual designer, menggunakan untuk karya visual inovatif. Desain grafis digital dan multimedia telah menjadi inti dari komunikasi modern. Dengan memanfaatkan teknologi kreativitas dan AI, desainer masa kini dapat menciptakan karya visual yang efektif, menarik, dan berdampak global.
Pengertian desain iklan: proses menciptakan tampilan visual yang bertujuan untuk menarik perhatian, mempengaruhi, dan meyakinkan audiens agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk mengenal merek dan mengikuti kampanye. Tujuan utama desain iklan: meningkatkan minat dan kesadaran terhadap produk. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan cepat dan jelas. Juga mempengaruhi emosi dan keputusan konsumen. Unsur-unsur desain iklan. Dalam desain iklan, setiap elemen visual memiliki peran penting untuk memperkuat pesan emosi. Gambar atau foto, daya tarik utama yang menarik perhatian. Teks copywriting, menjelaskan pesan dan ajakan. Warna, membangun emosi dan suasana. Logo dan brand nama, membangun identitas merek. Tata letak atau layout, mengatur keseimbangan dan fokus visual. Slogan atau tagline, pesan singkat yang mudah diingat. Call to action atau CTA, ajakan seperti beli sekarang atau coba gratis. Jenis-jenis iklan: iklan cetak atau print advertising, contoh poster, brosur, spanduk, majalah. Yang kedua, iklan digital atau digital advertising, contoh banner web, konten Instagram, TikTok ADS, dan YouTube ADS. Yang ketiga, iklan luar, contohnya seperti billboard, neon box, dan baliho. Yang keempat, iklan sosial atau layanan masyarakat untuk menyampaikan pesan eduktif, contohnya seperti anti narkoba, keselamatan jalan, juga dilarang mencuri sawit atau dilarang memasuki area ini. Yang kelima, seperti iklan animasi atau video, menggunakan elemen bergerak, suara, dan musik agar menarik. Selanjutnya juga ada prinsip komunikasi visual dalam desain iklan. Komunikasi visual yaitu cara menyampaikan pesan melalui gambar, warna, bentuk, dan tipografi agar lebih cepat dipahami branding teks saja. Prinsip utamanya, yang pertama, kejelasan atau clarity, pesan mudah dipahami. Atau yang kedua, kemenarikan atau attractiveness, yaitu desain. Yang ketiga, konsisten atau konsistensi, gaya desain sesuai dengan citra merek. Yang keempat, kesederhanaan, yaitu tidak terlalu ramai atau berlebihan. Yang kelima, kreativitas atau desain unik agar mudah diingat. Juga proses pembuatan desain iklan. Langkah-langkah pembuatan iklan profesional. Tahap yang pertama, analisis produk. Kegiatannya mengenali produk keunggulannya. Yang kedua, menentukan target audiens atau siapa yang akan melihat iklan ini.
Yang ketiga, membuat konsep dan pesan utama atau ide kreatif yang ingin disampaikan. Yang keempat, membuat sketsa dan layout, menentukan tahap desain. Yang kelima, produksi desain akhir atau mendesain menggunakan software gratis. Yang keenam, uji publik dan evaluasi atau melihat responder audiens terhadap desain iklan. Software yang umum digunakan yaitu jenis iklan, software desain yang digunakan: iklan cetak Adobe Illustrator atau SolidWorks, iklan digital Canva, Figma, Adobe Photoshop, iklan video Adobe Premiere Pro, CapCut, After Effects, iklan animasi Blender, Toonboom, Canva, dan video. Strategi desain iklan efektif: yang pertama, gunakan headline yang menarik. Yang kedua, pastikan visual mendukung pesan. Yang ketiga, gunakan warna dan font yang sesuai karakter merek. Yang keempat, tambahkan CTA yang jelas dan kuat. Pastikan logo merek mudah dikenali. Gunakan emosi untuk membangun hubungan dengan audiens. Contoh desain iklan efektif. Yang pertama, jenis iklan produk makanan, contohnya seperti Foster Burger dengan warna hangat dan CTA menikmati sekarang. Jenis iklan yang kedua, iklan sosial, contohnya seperti desain bertema hitam putih dengan pesan stop bullying. Jenis iklan yang ketiga, iklan digital, contohnya banner beranimasi dengan logo dan tombol seperti Shop Now. Desain iklan dan komunikasi visual adalah senjata utama dalam promosi modern. Seseorang desainer harus mampu menyampaikan pesan secara menarik, jelas, dan emosional agar audiens tertarik dan terdorong untuk bertindak. Desain grafis untuk branding dan identitas visual. Pengertian dari branding dan identitas visual yaitu branding, proses membangun persepsi publik terhadap sebuah produk, perusahaan, atau individu. Yang kedua, identitas visual merupakan bagian dari branding yang berfokus pada elemen visual seperti logo, warna, font, dan gaya desain untuk menciptakan citra yang konsisten. Unsur-unsur identitas visual: yang pertama, logo, simbol utama yang mewakili brand. Yang kedua, tipografi, gaya huruf yang digunakan secara konsisten. Yang ketiga, warna, memiliki makna
psikologis dan memperkuat emosi merek. Yang keempat, bentuk dan gaya visual mencerminkan kepribadian merek. Yang kelima, tagline dan slogan, kalimat singkat yang memperkuat pesan brand. 6. Packing atau kemasan, tampilan fisik yang memperkuat identitas brand. Fungsi dari identitas visual yang pertama, membedakan produk dari kompetitor. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, menyampaikan nilai dan karakter merek. Yang keempat, membantu konsistensi komunikasi pemasaran. Yang kelima, meningkatkan daya ingat dan loyalitas konsumen. Prinsip desain branding. Adapun prinsipnya yang pertama, konsistensi visual. Semua elemen harus seragam. Yang kedua, kesesuaian nilai merek. Desain mencerminkan visi dan misi brand. Yang ketiga, sederhana dan mudah diingat. Logo dan warna tidak berlebihan. Yang keempat, relevan sesuai dengan target pasar. Yang kelima, fleksibilitas atau tetap efektif dalam berbagai media ukuran. Dan adapun contoh penerapan, Coca-Cola warna merah, flash, font khas, kehangatan dan kebahagiaan. Jadi Coca-Cola ini dapat diartikan dari simbolnya warna merah, font khasnya kehangatan dan kebahagiaan. Yang kedua, Apple atau Apple, logo Apple sederhana, elegan dan modern. Jadi dapat diartikan logo Apple ini elegan dan modern. Yang ketiga, Gojek warna hijau dan ikon bulat, yang artinya itu ramah dan dinamis. Jadi Gojek diartikan seperti ramah dan dinamis karena memiliki penerapan warna hijau. Tools yang umum digunakan, yang pertama, Adobe Illustrator atau pembuatan logo vektor. Yang kedua, CorelDRAW. Yang ketiga, Canva atau Figma atau brand kit dan paduan identitas. Yang keempat, Adobe Photoshop atau aplikasi desain promosi. Desain grafis untuk branding bukan hanya soal tampilan, tetapi juga bagaimana sebuah merek berbicara dan diingat oleh masyarakat. Desainer harus mampu menggabungkan strategi komunikasi dengan kreativitas visual agar identitas merek kuat dan berkarakter. Selanjutnya, desain grafis untuk media sosial dan konten digital. Yang pertama, pengertian desain media sosial, yaitu desain grafis untuk media sosial adalah proses menciptakan konten visual
yang menarik untuk disebarkan di platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan dengan cepat, dan membangun interaksi dengan audiens. Yang kedua itu karakteristik desain media sosial. Yang pertama, visual menarik, harus cepat menarik perhatian dalam hitungan detik. Yang kedua, ukuran profesional, disesuaikan dengan platform atau feed store benar. Yang ketiga, konsistensi brand, warna, font, dan tone harus seragam. Yang keempat, teks singkat dan padat, mudah dibaca dan diingat. Yang kelima, interaktif atau mengajak audiens untuk berkomentar, berbagi, untuk klik link. Jenis konten visual di media sosial. Yang pertama, poster informasi. Yang kedua, feed promosi produk. Yang ketiga, story atau reel video. Yang keempat, infografis. Yang kelima, carousel atau slide posting. Yang keenam, ada konten edukasi atau tips desain. Juga ada prinsip desain konten digital. Yang pertama, hierarki visual atau elemen penting harus menonjol. Yang kedua, warna kontras atau memudahkan fokus pengguna. Yang ketiga, font mudah dibaca, terutama di layar ponsel. Yang keempat, digunakan ruang kosong agar tampilan tidak padat. Yang kelima, gunakan gaya visual sesuai target audiens. Tools yang sering digunakan yaitu Canva untuk desain cepat dan praktis, Figma untuk desain tim dan kolaborasi digital, Adobe Photoshop untuk editing profesional, CapCut atau Premiere Pro untuk konten video pendek, Illustrator untuk desain vektor dan logo media sosial. Juga ada strategi desain efektif di media sosial. Yang pertama, gunakan template visual yang seragam. Yang kedua, tambahkan logo dan warna brand di setiap posting. Yang ketiga, gunakan caption yang berkomunikatif dan CTA atau call to action. Yang keempat, terapkan jadwal posting konsisten. Dan yang kelima, gunakan animasi ringan atau efek transisi menarik. Kesalahan umum dalam desain media. Yang pertama, terlalu banyak teks. Yang kedua, tidak memperhatikan proporsi gambar. Yang ketiga, warna yang tidak harmonis. Yang keempat, tidak konsisten antar postingan. Dan yang kelima, mengabaikan elemen brand atau logo, warna, font. Kesimpulan, desain media sosial yang baik meningkatkan interaksi, memperkuat citra merek dan menarik pelanggan baru. Desainer harus memahami gaya visual yang relevan dengan tren digital dan perilaku audiens. Sekian materi kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dijadikan
pengalaman, dan Ibu akhiri. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran AI atau Artificial Intelligence dalam desain. Teknologi AI, kecerdasan buatan, kini sangat berpengaruh dalam dunia desain modern. Contoh penggunaan AI yang pertama, AI Image Generator seperti DALL-E, Midjourney membuat gambar otomatis berdasarkan deskripsi teks. Yang kedua, AI Logo Maker membantu membuat logo profesional dalam hitungan detik. Yang ketiga, All Editing Tools menghapus background, memperbaiki foto, menyesuaikan warna otomatis. Yang keempat, AI Layout Suggestion memberi rekomendasi tata letak desain. Yang kelima, All Voice dan Video Tools mengubah teks menjadi suara atau animasi otomatis. AI tidak menggantikan desainer, tetapi menjadi alat kreatif untuk mempercepat dan menginspirasi proses desain. Prinsip desain grafis digital yang efektif. Yang pertama, visual simple dan jelas atau hindari elemen berlebihan. Yang kedua, konsistensi warna dan font atau membangun identitas merek digital. Yang ketiga, responsif di berbagai ukuran layar atau desain tetap bagus di HP, tablet, dan PC. Yang keempat, digunakan elemen bergerak atau motion untuk menarik perhatian. Yang kelima, digunakan CTA atau call to action, mengajak audiens bertindak atau klik beli daftar. Manfaat dari desain grafis digital. Yang pertama, di bidang pendidikan, manfaat utamanya menyajikan materi pembelajaran interaktif. Di bidang bisnis, meningkatkan penjualan melalui konten digital. Di bidang pemerintahan, kampanye digital dan sosialisasi publik. Di bidang media dan hiburan, membuat konten kreatif dan menarik. Dan di komunikasi sosial, menyebarkan pesan positif dan edukatif. Profesi di bidang desain grafis digital. Yang pertama, digital graphic designer, mendesain konten visual digital. Motion graphic artist, membuat animasi dan promosi. UI atau UX designer, mendesain pengalaman penggunaan aplikasi. Konteks kreator visual, membuat konten create atau media sosial. Video editor, mengolah dan menyusun video digital. Al visual designer, menggunakan AL untuk karya visual inovatif. Desain grafis digital dan multimedia telah menjadi inti dari komunikasi modern. Dengan memanfaatkan teknologi kreativitas dan AI, desainer
masa kini dapat menciptakan karya visual yang efektif, menarik, dan berdampak global. Pengertian desain iklan: proses menciptakan tampilan visual yang bertujuan untuk menarik perhatian, mempengaruhi, dan meyakinkan audiens agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk mengandalkan merek dan mengikuti kampanye. Tujuan utama desain iklan: meningkatkan minat dan kesadaran terhadap produk. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan cepat dan jelas, juga mempengaruhi emosi dan keputusan konsumen. Unsur-unsur desain iklan. Dalam desain iklan, setiap elemen visual memiliki peran penting untuk memperkuat pesan emosi. Gambar atau foto, daya tarik utama yang menarik perhatian. Teks copywriting, menjelaskan pesan dan ajakan. Warna, membangun emosi dan suasana. Logo dan brand nama, membangun identitas merek. Tata letak atau layout, mengatur keseimbangan dan fokus visual. Slogan atau tagline, pesan singkat yang mudah diingat. Call to action atau CTA, ajakan seperti beli sekarang atau coba gratis. Jenis-jenis iklan: iklan cetak atau print advertising, contoh poster, brosur, spanduk, majalah. Yang kedua, iklan digital atau digital advertising, contoh banner web, konten Instagram, TikTok ADS, dan YouTube ADS. Yang ketiga, iklan luar, contohnya seperti billboard, neon box, dan baliho. Yang keempat, iklan sosial atau layanan masyarakat untuk menyampaikan pesan eduktif, contohnya seperti anti narkoba, keselamatan jalan, juga dilarang mencuri sawit atau dilarang memasuki area ini. Yang kelima, seperti iklan animasi atau video, menggunakan elemen bergerak, suara, dan musik agar menarik. Selanjutnya juga ada prinsip komunikasi visual dalam desain iklan. Komunikasi visual yaitu cara menyampaikan pesan melalui gambar, warna, bentuk, dan tipografi agar lebih cepat dipahami branding teks saja. Prinsip utamanya, yang pertama, kejelasan atau clarity, pesan mudah dipahami. Atau yang kedua, kemenarikan atau attractiveness, yaitu desain. Yang ketiga, konsisten atau konsistensi, gaya desain sesuai dengan citra merek. Yang keempat, kesederhanaan, yaitu tidak terlalu ramai atau berlebihan. Yang kelima, kreativitas atau desain unik agar mudah diingat. Juga proses pembuatan desain iklan. Langkah-langkah pembuatan iklan profesional. Tahap yang pertama, analisis produk. Kegiatannya mengenali produk
keunggulannya. Yang kedua, menentukan target audiens atau siapa yang akan melihat iklan ini. Yang ketiga, membuat konsep dan pesan utama atau ide kreatif yang ingin disampaikan. Yang keempat, membuat sketsa dan layout, menentukan tahap desain. Yang kelima, produksi desain akhir atau mendesain menggunakan software gratis. Yang keenam, uji publik dan evaluasi atau melihat responder audiens terhadap desain iklan. Software yang umum digunakan yaitu jenis iklan software desain yang digunakan: iklan cetak Adobe Illustrator atau SolidWorks, iklan digital Canva, Figma, Adobe Photoshop, iklan video Adobe Premiere Pro, CapCut, After Effects, iklan animasi Blender, Toonbomb, Canva, dan video. Strategi desain iklan efektif: yang pertama, gunakan headline yang menarik. Yang kedua, pastikan visual mendukung pesan. Yang ketiga, gunakan warna dan font yang sesuai karakter merek. Yang keempat, tambahkan CTA yang jelas dan kuat. Pastikan logo merek mudah dikenali. Gunakan emosi untuk membangun hubungan dengan audiens. Contoh desain iklan efektif. Yang pertama, jenis iklan produk makanan, contohnya seperti Foster Burger dengan warna hangat dan CTA menikmati sekarang. Jenis iklan yang kedua, iklan sosial, contohnya seperti desain bertema hitam putih dengan pesan stop bullying. Jenis iklan yang ketiga, iklan digital, contohnya banner beranimasi dengan logo dan tombol seperti Shop Now. Desain iklan dan komunikasi visual adalah senjata utama dalam promosi modern. Seseorang desainer harus mampu menyampaikan pesan secara menarik, jelas, dan emosional agar audiens tertarik dan terdorong untuk bertindak. Desain grafis untuk media sosial dan konten digital. Yang pertama, pengertian desain media sosial, yaitu desain grafis untuk media sosial adalah proses menciptakan konten visual yang menarik untuk disebarkan di platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan dengan cepat, dan membangun interaksi dengan audiens. Yang kedua itu karakteristik desain media sosial. Yang pertama, visual menarik,
harus cepat menarik perhatian dalam hitungan detik. Yang kedua, ukuran profesional disesuaikan dengan platform atau feed store benar. Yang ketiga, konsistensi brand. Warna, font, dan tone harus seragam. Yang keempat, teks singkat dan padat, mudah dibaca dan diingat. Yang kelima, interaktif atau mengajak audiens untuk berkomentar, berbagi, untuk klik link. Jenis konten visual di media sosial: yang pertama, poster informasi. Yang kedua, feed promosi produk. Yang ketiga, story atau reel video. Yang keempat, infografis. Yang kelima, carousel atau slide posting. Yang keenam, ada konten edukasi atau tips desain. Juga ada prinsip desain konten digital. Yang pertama, hierarki visual atau elemen penting harus menonjol. Yang kedua, warna kontras atau memudahkan fokus pengguna. Yang ketiga, font mudah dibaca, terutama di layar ponsel. Yang keempat, digunakan ruang kosong agar tampilan tidak padat. Yang kelima, gunakan gaya visual sesuai target audiens. Tools yang sering digunakan yaitu Canva untuk desain cepat dan praktis, Figma untuk desain tim dan kolaborasi digital, Adobe Photoshop untuk editing profesional, CapCut atau Premiere Pro untuk konten video pendek, Illustrator untuk desain vektor dan logo media sosial. Juga ada strategi desain efektif di media sosial. Yang pertama, gunakan template visual yang seragam. Yang kedua, tambahkan logo dan warna brand di setiap posting. Yang ketiga, gunakan caption yang berkomunikatif dan CTA atau call to action. Yang keempat, terapkan jadwal posting konsisten. Dan yang kelima, gunakan animasi ringan atau efek transisi menarik. Kesalahan umum dalam desain media: yang pertama, terlalu banyak teks. Yang kedua, tidak memperhatikan proporsi gambar. Yang ketiga, warna yang tidak harmonis. Yang keempat, tidak konsisten antar postingan. Dan yang kelima, mengabaikan elemen brand atau logo, warna, font. Kesimpulan, desain media sosial yang baik meningkatkan interaksi, memperkuat citra merek dan menarik pelanggan baru. Desainer harus memahami gaya visual yang relevan dengan tren digital dan perilaku audiens. Sekian materi kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dijadikan pengalaman. Dan Ibu akhiri, jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersemangat melakukan pembelajaran, menuntut ilmu,
juga bersemangat dalam menggapai cita-cita. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, jadi kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari desain grafis, yaitu proses komunikasi visual yang menggunakan elemen, gambar, teks, warna, dan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Juga Ibu kemarin telah menjelaskan tentang unsur-unsur desain grafis, prinsip-prinsip desain grafis, juga software desain yang digunakan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada tipografi dalam desain grafis. Yang mana di situ tipografi itu seperti seni memilih dan mengatur huruf. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama serif, yaitu diartikan sebagai ada kait di ujung huruf formal, contohnya seperti Times New Roman. Yang kedua itu seperti sans serif, yaitu sederhana, modern. Yang ketiga ada script, yaitu menyerupai tulisan tangan atau elegan. Juga ada display atau dekoratif, unik untuk judul poster. Selanjutnya, layout dalam desain grafis, yaitu layout adalah cara mengatur elemen desain atau teks, gambar, warna agar enak dilihat. Yaitu adapun prinsip layout yang pertama grid system, yaitu membagi ruang agar rapi. Yang kedua hierarki atau hierarki, urutan penting ya atau judul besar, isi keterangan kecil. Ada juga alignment atau keselarasan posisi. Juga ada white space, ruang kosong untuk keseimbangan. Selanjutnya ada etika profesional desainer grafis. Yang pertama, tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin atau copyright. Yang kedua, tidak membuat desain yang menyesatkan, misalnya seperti iklan palsu, itu tidak boleh menggunakan desain. Yang ketiga, transparan dengan klien tentang biaya dan proses kerja, itu tidak boleh. Yang keempat, memberi kredit bila menggunakan sumber tertentu seperti foto, ikon, atau dan font. Juga ada menghormati budaya, agama, dan normal sosial dalam desain. Selanjutnya juga ada proyek desain grafis dalam pendidikan. Yang pertama, desain grafis bisa diaplikasikan di sekolah, seperti membuat poster edukasi atau anti bullying, hemat energi, juga kesehatan. Yang kedua, membuat logo kelas atau ekstrakurikuler. Juga ada membuat desain cover majalah sekolah, membuat konten Instagram, website sekolah, mendesain undangan acara sekolah. Jadi, desain grafis bisa diaplikasikan di sekolah. Membuat poster, membuat logo, membuat desain, membuat konten, juga mendesain undangan acara sekolah, itu juga bisa digunakan. Selanjutnya, desain grafis atau seni komunikasi visual, yaitu elemen utama, garis, warna, tipografi, ruang, dan gambar. Adapun prinsip desain
keseimbangan, kontras, proporsi, kesatuan. Software desain yang digunakan adalah Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Canva, Figma, itu saja. Adapun aplikasi desain, branding, iklan, media sosial, edukasi. Seseorang desain atau desainer harus kreatif, profesional, etis, dan adaptif dengan perkembangan teknologi. Jadi seni komunikasi visual itu ada elemen ya, prinsip desain, software, aplikasi desain, juga seorang desainernya harus aktif, kreatif, profesional. Itu yang dibutuhkan untuk seni komunikasi visual, desain grafis. Selanjutnya ada penjelasan tentang membuat poster. Membuat poster itu juga bisa di sekolah, seperti anti bullying juga bisa, menghemat energi juga bisa. Itu bisa digunakan di sekolah, membuat logo kelas, membuat desain cover, itu juga bisa digunakan. Membuat konten Instagram, itu juga bisa digunakan desain grafis. Mendesain undangan acara sekolah juga bisa digunakan. Juga etika profesional desain grafis itu harus diperhatikan. Yang Ibu sampaikan tadi, tidak boleh menggunakan karya orang lain tanpa izin. Itu namanya copyright. Tidak menggunakan ide dari kita. Juga tidak membuat desain yang menyesatkan, tidak boleh. Misalnya iklan palsu tuh, memalsukan iklan supaya orang percaya, atau juga membuat iklannya itu seperti halnya mengapa orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain. Juga memberi kredit bila menggunakan sumber tertentu seperti foto, ikon, font. Itu harus menghormati budaya. Kita harus menghormati satu sama lain. Walaupun budayanya berbeda, agama Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, itu harus menghormati. Tidak boleh membenci, memusuhi, itu tidak boleh. Harus menghormati budaya, agama. Walaupun kita beda agama, kita harus menghormati. Tidak boleh mencaci, merendahkan orang lain, merendahkan kreatif orang lain. Penjelasan tentang dan layout adalah cara mengatur elemen desain yang tadi Ibu jelaskan itu, teks, gambar, warna, atau prinsip layout itu grand system, membagi ruang agar rapi, hierarki, urutan penting. Juga ada elemen-elemen desain grafis. Yang pertama garis atau line, membentuk arah dan struktur desain.
Yang kedua, bentuk atau bidang dua dimensi seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada warna, membangkitkan emosi dan suasana tertentu. Tekstur, memberi kesan, permukaan pada desain seperti kasar, halus, lembut, dan sebagainya. Yang kelima itu ada ruang atau area kosong yang memberi keseimbangan pada komposisi desain. Yang keenam itu ada tipografi, pemilihan dan pengaturan huruf untuk memperkuat pesan. Jadi warnanya itu, psikologi warna dalam desain grafis, warna tidak hanya indah tetapi juga mempengaruhi emosi. Contohnya seperti merah diartikan seperti energi, cinta, bahaya, atau urgensi. Kuning itu diartikan sebagai ceria, optimis, dan perhatian. Dan biru diartikan seperti kepercayaan, profesional, dan tenang. Hitam diartikan seperti elegan, kuat, misterius, atau tidak menampakkan. Dan adapun oranye atau oranye diartikan seperti ramah, kreatif, juga semangat. Dan ungu diartikan seperti mewah, spiritual, dan misterius, bersih, sederhana. Dan adapun gambar dari elemen-elemen desain grafis itu seperti dapat berupa foto, ilustrasi, dan ikon untuk memperjelas pesan. Adapun fungsi dari desain grafis, yang pertama, media komunikasi atau poster, iklan, brosur itu adalah media komunikasi visual, fungsi dari desain grafis. Yang kedua, membangun identitas merek seperti logo, kemasan, warna khas. Itu fungsi dari desain grafis. Yang ketiga seperti menarik perhatian publik. Contohnya seperti iklan digital, media sosial. Yang keempat, meningkatkan nilai estetika pada produk atau layanan. Menyampaikan informasi dengan cara menarik, mudah dipahami. Itu harus digunakan supaya klien-kliennya mudah paham. Adapun perangkat yang digunakan itu seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, Canva, Adobe InDesign. Itu yang digunakan. Selanjutnya juga ada, Ibu akan menjelaskan tentang proses kerja desain grafis. Dalam membuat karya desain, desainer harus atau tidak langsung membuat gambar, tapi melalui beberapa tahap penting agar hasilnya efektif sesuai kebutuhan klien. Harus sesuai kita buat gambarnya. Tahapan proses. Yang pertama, analisis kebutuhan atau briefing, yaitu menentukan tujuan, seperti iklan, logo, poster, dan lain-lain.
Yang kedua, memahami target audiens, mengetahui pesan utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, riset dan inspirasi, seperti mengumpulkan referensi dari desain lain, warna, gaya, dan tren terkini, dan mempelajari kompetitor atau produk sejenis. Yang ketiga itu ada sketsa dan konsep awal, seperti membuat beberapa alternatif ide dalam bentuk sketsa kasar. Juga harus memilih konsep terbaik untuk dikembangkan. Memilih konsepnya itu harus baik-baik, jangan sembarangan dipilih. Dan 4 itu ada desain digital. Harus menggunakan software desain, misalnya seperti Adobe Illustrator yang seperti Ibu jelaskan tadi, Photoshop, Canva, mengatur layoutnya, tahu warna, teks, juga gambarnya. Yang kelima, referensi dan evaluasi, mendiskusikan hasil desain dengan klien atau tim. Itu harus wajib didiskusikan tuh, biar hasilnya tidak sama-sama, tidak kecewa satu sama lain, biar hasilnya lebih enak diterima. Melakukan perbaikan sesuai masukan, umpamanya dia mau diperbaiki, makanya kita minta pendapat dia bagus atau enggaknya, minta dulu. Yang keenam itu ada finalisasi dan output, menyiapkan desain akhir untuk dicetak dan dipublikasikan digital, menyimpan file dalam format sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan Ibu akan menjelaskan tentang bidang pekerjaan dalam desain grafis. Yang pertama, graphic designer. Tugasnya membuat desain visual untuk promosi dan media cetak. Contoh pekerja, poster, brosur, banner. Itu brand designer. Itu tugasnya merancang identitas visual perusahaan. Contoh pekerjaannya seperti logo, warna brand, kartu nama. Ilustrator tugasnya membuat gambar atau ilustrasi digital. Contoh kerjanya seperti logo, warna brand, kartu nama, buku anak, komik, konten, dan media sosial. Yang selanjutnya itu ada UI atau UX designer. Tugasnya mendesain tampilan dan pengalaman penggunaan aplikasi. Contoh pekerjaannya seperti aplikasi mobil, website. Dan motion graphic artist, tugasnya yaitu membuat animasi dan promosi. Contoh pekerjaannya intro video, juga iklan animasi. Itu contohnya. Selanjutnya ada packing designer. Tugasnya seperti mendesain kemasan produk agar menarik dan informatif. Contoh pekerjaannya kotak makanan, botol, minuman, kemasannya lah, sebagainya. Juga ada ART director, yaitu menyatukan arah visual dan gaya dalam proyek desain. Contoh pekerjaannya seperti kampanye iklan, branding besar. Itu pekerjaannya. Juga selanjutnya juga ada trend design.
Atau di tahun 2025 yang pertama itu desain minimalis modern atau fokus pada kesederhanaan, warna, netral, dan ruang kosong. Juga ada tipografi tebal dan unik. Penggunaan hurufnya itu dan artistik sebagai fokus utama. Juga ada desain 3D realistis atau kombinasi dunia nyata dan digital, atau contohnya visual hyperrealistic. Juga ada warna grand dan neon atau warna cerah dan berpadu lembut atau gradi lembut. Juga ada desain rumah lingkungan, gaya alami dengan elemen daun, tanah, dan warna bumi. Dan generated ART menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menghasilkan konsep visual baru. Retrofuturism menggabungkan gaya klasik atau 80-an dengan elemen teknologi masa depan. Juga ada penjelasan tentang keterampilan yang harus dimiliki desainer. Yang pertama